Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem kontrol menggunakan fuzzy logic. Apa sih sebenarnya fuzzy logic itu? Jadi kita akan membahas secara singkat. Yang pertama, fuzzy logic adalah salah satu cara untuk memetakan suatu ruang input ke ruang output. Fuzzy logic ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang sulit. Sangat cocok untuk permasalahan yang berbasis penalaran manusia. Sangat cocok juga untuk sistem yang menangani masalah yang sulit didefinisikan model matematisnya. Mungkin untuk sistem kendali lain seperti PID, di situ kita harus membuat model matematis dari sistem. Nah, untuk fuzzy ini nggak perlu. Lalu fuzzy logic ini bisa banyak input, yaitu 2, 3, 4, dan hanya memiliki satu output. Jika terdapat penambahan input baru, misalkan ya, sistem sudah selesai dibuat, sudah jadi dengan 2 input. Ternyata kita diharuskan menambah input baru. Jadi total ada 3 input. Nah, di situ kita hanya perlu menambahkan fungsi keanggotaan atau membership function input baru tersebut. Dan juga kita perlu memodifikasi aturan-aturan yang berhubungan dengan input tersebut, begitu. Jadi kita nggak usah merombak semua sistem dari awal, tapi kita hanya perlu menambah fungsi keanggotaan atau membership function baru, sama kita modif aturan-aturan yang ada hubungannya sama input baru tadi. Nah, dari proses keseluruhan dari awal sampai akhir, maka bisa dipecah menjadi 6 langkah-langkah. Yang pertama adalah merancang sistem kendali fuzzy. Jadi kita mendefinisikan kita mau bikin sistem apa yang mau dikendalikan, terus inputnya apa aja, lalu outputnya apa. Nah, yang kedua kita merancang fungsi keanggotaan atau membership function. Jadi di sini kita akan mendefinisikan input A. Dia punya berapa kondisi, nilainya berapa aja, seperti itu. Sama untuk output juga seperti itu. Yang ketiga adalah merancang basis aturan atau rule-nya. Jadi berdasarkan input-input dan output tadi kita akan merancang rule-nya. Jadi misalkan input punya 3 kondisi, input A 3 kondisi, input B 3 kondisi, maka kita akan mendapatkan rule sebanyak 3 kali 3 yaitu 9. Lalu membuat perhitungan di Microsoft Excel. Kenapa sih kita harus membuat ini? Karena, tips dari saya, hal ini begitu sangat membantu sebelum kita memulai implementasi coding atau program di Arduino. Jadi untuk sistem-sistem yang memang butuh perhitungan banyak seperti fuzzy, inverse kinematik, itu bakalan kesusahan kalau misalkan kita ngecek rumus atau ngecek perhitungannya pas kita ngoding atau pas kita program. Nah, jadi langkah yang lebih efisien adalah kita melakukan perhitungannya di Microsoft Excel. Tentu saja, kalau misalkan perhitungan manual juga bisa membantu, tetapi perhitungan manual kan hanya misalkan cuma butuh sekali, 2 kali ngitung, perhitungan manual sih nggak masalah. Tetapi ketika suatu perhitungan itu menjadi lebih complicated atau lebih banyak, ya, maka saya sarankan kita membuat perhitungan di Microsoft Excel dulu, baru setelah kita cek, kita kita pastikan sudah benar semua, baru kita melakukan langkah yang keenam, jadi mengimplementasikan perhitungan tersebut di program Arduino.
Terus untuk langkah yang kelima adalah kita membuat perangkat elektronika atau hardware-nya secara simulasi menggunakan Tinkercad. Jadi seperti itu keseluruhan langkah-langkah yang, harus kita lakukan dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, kita merancang sistem kendali fuzzy. Nah, di sini yang pertama kita harus tentukan dulu, kita mau bikin apa, sistem apa yang akan dikendalikan. Setelah itu kita definisikan input-inputnya apa saja, karena lebih dari satu ya, dan juga outputnya apa. Jadi untuk, project UTS kemarin saya sudah menugaskan untuk setiap mahasiswa memilih tema. Nah, tema tersebut bisa kalian gunakan untuk menjadi sistem yang akan dikendalikan oleh Fuzzy ini. Kalau di sini contohnya saya akan mengendalikan sistem sistem pengendali ruang suhu. Bukan suhu apa ya? Sistem pengendali ruangan. Terus inputnya, inputnya adalah sensor kelembapan udara atau humidity dan sensor suhu. Outputnya adalah outputnya adalah kipas. Kipas ke kecepatan kipas. Oke, sudah selesai. Jadi kita akan membuat sistem pengendali ruangan dengan input berupa kelembapan udara, humidity, dan sensor suhu. Untuk outputnya adalah kecepatan kipas. Oke, langkah selanjutnya yang kedua adalah fungsi keanggotaan atau membership function. Jadi di sini kita perlu menggambar, jadi kita membutuhkan software lain, bisa jadi kita menggunakan Corel dan lain-lain sebagainya. Di sini saya menggunakan, eee, software yang berbasis web. Jadi saya menggunakan yang namanya Draw.io. Jadi ini berbasis web, jadi kita nggak perlu nginstal-nginstal aplikasi dan lain sebagainya, terus datanya itu juga bisa kita simpan di Google Drive. Jadi nanti kita tinggal konekkan aja ke akun Google Drive kita, lalu kita bisa create new atau open existing, ada banyak sekali open existing, ini banyak sekali tipe-tipe yang bisa kita bikin. Ada blank, saya sih biasanya blank diagram, ada business, ada chart, ada cloud, engineer, flowchart, dan lain sebagainya. Menggunakan Draw.io. Nah, di sini saya sudah membuat. Yang pertama meng-create, membership function. Membership function ini memiliki 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Tuh, 2. Oke. Untuk menambahkan teks, tulis di sini kita bisa setting size-nya.
10, membership fun function, sensor kelembapan udara atau humidity. Nah, ini adalah membership function untuk sensor kelembapan udara, humidity. Nah, di sini nilainya akan saya buat dari 0 sampai dengan 100. 10, 80, 90, 100. Terus ya, jadi sumbu X-nya, ini sumbu X adalah nilai dari sensor tersebut. Terus satuannya apa? Satuannya adalah persen. Oke. Ini ke atasnya adalah nilainya, dengan maksimal adalah nilainya 1. Setelah itu, setelah selesai untuk sumbu X-nya, kita akan mendefinisikan, sensor kelembapan udara ini punya berapa kondisi. Nah, di sini, saya akan mendefinisikan dia punya 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang pertama adalah kering, setelah kering adalah normal, dan yang terakhir adalah basah. Nah, langkah selanjutnya kita akan gambar, setiap kondisi ini bentuknya seperti apa. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenisnya ada yang paling umum itu digunakan adalah segitiga sama trapesium. Nah, di sini saya akan membuat yang, trapesium. 25, 75, oke. Tengah-tengah ini untuk yang normal, terus 55, ini untuk yang basah. Terus kita bikin untuk yang kering. Kering ada di 45 sama 20. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah membership function. Function untuk sensor kelembapan udara dengan range nilai dari 0 sampai dengan 100 dan ada 3 kondisi, yaitu kering, normal, sama basah. Langkah selanjutnya, kita akan menggambar untuk input yang kedua, yaitu sensor suhu.
Untuk sensor suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Oke, untuk nilainya, jadi saya bedakan, jadi nggak 0 sampai 100 tapi 0 sampai 50. Terus untuk kondisinya itu ada 5, dingin, sejuk, normal, hangat, dan ini adalah panas. Untuk nilainya, dingin ini adalah 15 sampai 25. Ini adalah dingin. Setelah itu, jangan lupa di-save dulu, file save ya. Setelah itu ada sejuk, kita punya sejuk, nilainya adalah 20, 25, nah ini untuk yang sejuk. Sama, kita copy paste aja bentuknya, kita buat untuk yang normal. Hangat, sejuk, normal, hangat, sama yang terakhir adalah panas. 35, 40. Nah, sudah terdefinisi, jadi ini adalah membership function untuk sensor suhu dengan range nilai dari 0 sampai dengan 50 derajat Celcius, dan di sini ada 5 kondisi, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Setelah itu kita akan mendefinisikan untuk outputnya. Kita copy paste lagi, biar kita nggak bikin dari awal. Oke, outputnya adalah
kecepatan kipas. Satuannya adalah BWM, tapi bedanya ini adalah, eee, ini, mati, pelan, sedang, cepat. Untuk mati kita definisikan misalkan PWM itu sampai 255 ya. Kan kita definisikan cepat itu adalah 255, terus habis itu mati, mati 5 ya, hari mati, setelah mati adalah, saya deletein dulu, misalkan pelan ini 70, ini 160. Nah, jadi ini untuk membership function output-nya, jadi berupa kecepatan kipas, kita definisikan nilainya yaitu dari 0 sampai dengan 255 PWM ya. Kita sesuaikan dengan nanti programnya di Arduino, PWM kan dari 0 sampai 255. Nah, di sini ada, 4 4 kondisi. Yang pertama adalah mati, pelan, sedang, dan cepat. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita ekspor. Jadi kita select file, export as PNG, selection only, transparent background, export device. Nah, file tadi, gambar tadi akan secara otomatis masuk di folder download. Kita paste di sini, muncul. Terus selanjutnya adalah sensor suhu, sama kita export as PNG, selection only, transparent background. Oke, kita cari di folder download, kita paste di sini. Terus yang terakhir adalah outputnya. Ekspor lagi, selection only, transparent background. Oke,
kita kecilkan biar cukup. Tetap nggak cukup. Jadiin satu slide aja. Ini adalah input-input dan ini adalah outputnya. Oke, udah fungsi keanggotaan, eee, membership function, ini kita sudah dapat sensor kelembapan udara, humidity, membership function sensor suhu, terus membership function kecepatan kipas atau untuk outputnya. Oke,